Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ya. Miss langsung to the point aja tentang metode penugasan. Metode penugasan ini nanti kalian bisa lihat di sesi pertama pertemuan. Nanti kalian bisa lihat pengertiannya. Dan intinya metode penugasan ini adalah memberikan penggajian dalam satu harian atau bulanan kepada setiap karyawan, karena setiap karyawan pasti penggajiannya beda-beda tergantung dari pendidikan, keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang dia miliki. Oke, ini ada contoh pekerjaan 1, 2, 3, 4, kemudian karyawan A, B, C, dan D, ya. Kemudian ini adalah nilai 1 unit jika karyawan itu mengerjakan tugasnya, begitu ya. Nah, cara yang pertama adalah cari nilai terkecil di setiap baris. Ini caranya. Cari nilai terkecil di setiap baris. Oke, kita lihat di baris A nilai terkecilnya ada berapa. Baris A itu yang ini ya. Ya, nilai terkecil ada di angka 5. Baris B ada 11, 20, 15, dan 7. Nilai terkecil ada di angka 7. Baris C nilai terkecilnya ada di angka mana? Ini atau ini? Ada di angka 9. Baris D nilai terkecilnya ada di angka 7. Ya. Lanjut. Yang kedua, kurangi dengan nilai terkecil. Karena nilai terkecil setiap baris ada angka 5, B itu 7, C itu 9, dan D itu 7. Jadi kalian mesti kurangi. Caranya adalah kurangi yang baris A-nya dulu. Nilai terkecil kan ada 5. Berarti 15 dikurangi 5 dapat 10. 21 dikurangi 5 dapat 16. Ya. Kemudian 5 dikurangi 5 dapat 0. 6 dikurangi 5 dapat 1. Ya. Selanjutnya di baris B ada nilai 7. 11 dikurangi 7 dapat 4. 20 kurangin 7 dapat 13. Lanjut, 15 dikurangin 7 dapat 8. 7 kurangin 7 dapat 0. Lanjut yang C. 14 dikurangin 9 dapat 5. 12 dikurangin 9 dapat 3. 16 dikurangin 9 dapat 7. 9 kurangin 9 dapat 0. Yang bawah, 10 kurangin 7 dapat 3. 7 kurangin 7 0. 9 kurangin 7 2. 10 kurangin 7 dapat 3. Ya. Kita lihat dulu ya. Kita pastikan setiap kolom itu punya nilai 0. Kita lihat di kolom 1 adakah dia nilai 0-nya? Enggak ada. Kolom 2 dia punya nilai 0? Punya. Kolom 3 punya nilai 0? Punya. Kolom 4 punya nilai 0? Punya. Yang tidak punya nilai 0 ada di kolom pertama. Ya, ada di kolom pertama. Kolom pertama itu yang ini. Ya. Nah, kolom pertama hanya ini aja. Nah, caranya adalah karena harus wajib punya nilai 0 di setiap kolom, jadi kalian mengurangi nilai yang paling terkecil. Di antara 10, 4, 5, dan 3, paling kecil adalah nilai 3. Jadi kalian mesti kurangi nilai itu dengan nilai 3. 10 kurangin 3, 7. 4 kurangin 3, 1. 5 kurangin 3, 2. 3 kurang 3, 0. Angka yang lain kita pindahkan ke bawah ya. 16, 13, 3, 0. 0, 8, 7, 2. 1, 0, 0, 3. Ya. Yang ketiga, tarik garis vertikal jika 0 terbanyak. Garis vertikal kan dari atas ke bawah begini ya. Ini garis vertikal. Jadi kalian itu harus menarik garis vertikal jika punya nilai 0-nya yang terbanyak. Kita lihat nilai 0 terbanyak ada di mana? Garis pertama bukan ya. Sorry, kolom pertama bukan, kolom kedua bukan, kolom ketiga bukan, kolom keempat. Berarti kita tarik garis ini. Ya. Kemudian yang keempat, tarik garis horizontal. Horizontal jika ada nilai 0-nya. Di garis kolom A dia punya nilai 0 ada, berarti kita tarik horizontal. Kemudian di B dia nggak punya, di C dia nggak punya, ini B ya. Di D dia punya, berarti kita tarik set. Nah,
Bu, ini B sama C gimana kalau nggak punya nilai 0? Gimana kita mau tarik garis? Berarti caranya adalah kita rubah. Nih, yang ini perlu kita rubah. Ya, yang hitam ini perlu kita rubah. Rubahnya ini saya hapus ya. Saya hapus. Kita rubah, kita pindahkan dulu nih angka-angka yang tidak terkena garis hitam ini. Saya pindahkan 7, 16, 01, 0, 0, 3, kemudian 2, 0, 0. Angka yang saya garis hitamin ini 1, 13, 8, 2, 3, 7. Angka yang paling terkecil adalah angka 1. Berarti kolomnya ada yang di sini itu kalian kurangi dengan angka yang paling terkecil. 1 kurangin 1, 0. Ya. Kemudian 2 dikurangin 1, 1. 13 kurangin 1, 12. 3 kurangin 1 dapat 2. 8 kurangin 1 dapat 7. 7 dikurangin 1 dapat 6. Ya. Karena tadi garisnya punya horizontal ke sini, dan ke sini. Ya. Itu. Dan ini karena kita lihat di sini ada garis lagi 0, jadi kita tarik seperti ini garisnya ya. Ini angka 1, sorry ini ke tiban. Oke, jadi seperti ini. Jadi intinya kalau kalian harus bisa pastikan setiap kolom atau baris, setiap kolom itu punya nilai 0 ya. Setiap kolom kalian harus punya nilai 0. Kita lihat di sini. Saya akan hapus di sebelah sini ya. Saya akan hapus di sebelah sini. Kita lihat ini ke baris A, B, C dan D. Ini kolom 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita lihat kolomnya. Baris A ada nilai 0-nya di kolom keberapa? Ketiga ya. Kolom ketiga, berarti A sama dengan 3. Kemudian di baris B, dia punya nilai 0 di mana, Bu? Ada 2 di kolom 1 sama di kolom 4. Gimana, Bu? Dahulukan kolomnya, atau kalau misalkan kalian bingung, kalian lewati dulu saja ya. Yang C dulu nih. C ada di 4. Kalian 4. Karena C sudah punya 4, berarti kan kalian nggak perlu bingung. Ada di 1 dengan juga dan 4. Berarti kolomnya pasti udah kalian milih yang 1. Jadi setiap kolom itu harus ada punya nilai 0-nya. Mewakili ya, harus ada diwakili. Dan yang D itu ada di, Bu ada 2, 1 dan 2. 1 kan sudah punya B. Ya, jadi nggak perlu kalian tulis. Berarti yang belum ada di kolom kedua. Seperti itu ya. Kemudian caranya A sama dengan 3, berarti A di kolom 3. Kolom 3 kita balik ke sini. A di kolom 3 jumlahnya ada 5. Kemudian B di kolom 1. B di kolom 1 ada 11. C di kolom 4. C di kolom 4 1 2 3 4 ada 9. D di kolom 2. Kolom 2 ada 7. Kita totalin semua. 5 tambah 11 tambah 9 tambah 7. Ketemu adalah 32. Berarti inilah biayanya. Atau ini adalah hasil akhir dari metode penugasan. Sekian perkuliahan hari ini. Semoga kalian paham dari materi yang sudah Miss ajarkan. Terima kasih. Ini perkuliahan terakhir dan Miss mengucapkan mohon maaf kalau Miss ada salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata Miss mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.